Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan langkah-langkah pemeriksaan fisis vertebra atau tulang belakang pasien. Sebelum melakukan sejumlah pemeriksaan pada tulang belakang pasien, kita harus terlebih dahulu mengucap salam, lalu meminta persetujuan pasien untuk mengikuti seluruh pemeriksaan fisik yang akan dilakukan. Jadi Bapak, selamat malam. Pada malam ini saya akan melakukan beberapa pemeriksaan fisik tambahan pada tulang belakang Bapak. Apakah Bapak bersedia? Iya. Nah, setelah itu, uh, baik Pak, saya akan melakukan pemeriksaan dengan profesionalitas yang semaksimal mungkin dan saya akan berusaha untuk meminimalisir ketidaknyamanan yang mungkin dapat terjadi. Nah, setelah itu kita melakukan sanitasi tangan sebelum melakukan pemeriksaan. Nah, pertama setelah membasuh tangan dan mengambil sabun, kita pertama-tama menggosok kedua telapak tangan, lalu saling menggosokkan telapak punggung tangan kiri dan kanan secara bergantian. Lalu kita menggesekkan kedua sela-sela jari tangan secara bergantian. Lalu kita menggosokkan jari-jari tangan dengan cara mengetukkannya secara bergantian dengan gerakan sirkular. Lalu kita membersihkan daerah ibu jari dengan menggosokkannya dengan gerakan sirkular secara bergantian kiri dan kanan. Lalu kita membersihkan kedua ujung jari tangan dan kuku dan menggosokkannya dengan gerakan sirkular pada telapak tangan satunya. Lakukan secara bergantian. Dan terakhir kita gosokkan pergelangan tangan kiri dan kanan secara bergantian dengan gerakan sirkular. Setelah itu kita membilas kedua tangan. Dan kita siap untuk melakukan pemeriksaan. Saya akan memulai pemeriksaan fisis vertebra pasien dengan pertama-tama menilai terlebih dahulu guide atau cara berjalan pasien. Kita dapat meminta pasien untuk berjalan kira-kira 2 meter lalu kembali. Bapak tolong berjalan ke sana. Silakan kembali, Pak. Beberapa abnormalitas gait yang perlu kita waspadai pada pasien, misalnya Trendelenburg gait, spastic gait, antalgic gait, ataupun Wedling gait. Setelah itu, kita akan memulai pemeriksaan pada tulang belakang servikal pasien terlebih dahulu dengan meminta pasien untuk membuka pakaian atasnya terlebih dahulu dan duduk tegak. Bapak tolong melepas pakaian atasnya. Ya, silakan duduk, Pak. Nah, kita akan mulai dengan inspeksi secara anterior, lateral, dan posterior. Bapak tolong duduk tegak. Bapak tolong balik ke kiri. Nah, secara keseluruhan beberapa hal yang perlu kita inspeksi pada pemeriksaan inspeksi vertebra secara umum, yaitu beberapa tanda-tanda deformitas, tanda-tanda edema, tanda-tanda ataupun tanda-tanda hematom. Dan beberapa deviasi vertebra yang perlu kita waspadai adalah seperti lordosis, kyphosis, ataupun skoliosis. Setelah itu kita beralih ke palpasi untuk daerah-daerah di sekitar segmen-segmen tulang servikal pasien. Lalu kita melakukan palpasi pada daerah prosesus spinosusnya. Dengan palpasi ini kita mengetahui apakah mungkin ada tanda-tanda deformitas. Lalu kita akan memberi tekanan ringan untuk mengetahui apakah kira-kira ada nyeri tekan. Bapak tolong katakan jika terasa nyeri. Setelah itu kita beralih ke range of movement dari vertebra cervicalis pasien yang dapat misalnya, silakan berbalik ke sini. Bapak tolong pertama-tama range of movement untuk fleksi. Bapak tolong tekukan ke depan lehernya. Lalu yang kedua adalah ekstensi dari vertebra cervical pasien. Bapak tolong angkat ke atas, ke belakang, Pak. Lalu lateral bending kiri dan kanan. Bapak tolong kiri dan kanan. Dan lateral rotation kiri dan kanan. Nah, jika misalnya terdapat keterbatasan atau rasa nyeri pada pergerakan pasien, itu dapat menandakan kelainan pada tulang belakang pasien daerah servikal. Setelah itu kita dapat melakukan beberapa provokatif
provokatif test untuk vertebra cervicalis, yaitu Lermitten test dan Stirling test. Jadi untuk Lermitten test dapat kita lakukan dengan meminta pasien duduk dalam posisi tegak, lalu kita menekuk lehernya hingga kira-kira dagunya menyentuh dadanya. Tolong Bapak katakan jika terasa nyeri. Tes positif jika misalnya pasien merasa nyeri atau keterbatasan gerakan. Ya, kembali. Lalu untuk Stirling test dapat kita lakukan dengan meminta pasien duduk dalam posisi tegak juga, lalu kita memberikan tekanan aksial dari atas kepala secara vertikal ke bawah. Tes positif jika misalnya pasien merasakan nyeri. Tolong Bapak katakan jika terasa nyeri. Setelah itu kita dapat memulai dengan menilai fungsi sensoris atau dermatom untuk segmen-segmen vertebra cervicalis C5 hingga T1. Nah, untuk C5 dapat kita lakukan dengan memberi perabaan pada lateral lengan atas pasien. Kita bandingkan kiri dan kanan dengan sisi yang sehat, dengan kita membandingkannya dengan dermatom pada segmen yang lebih di atasnya. Beberapa tanda-tanda yang perlu kita waspadai adalah hipoestesia ataupun anestesia. Hipoestesia jika misalnya pasien merasakan sentuhan yang lebih berat dibandingkan yang normal, dan anestesia jika misalnya pasien tidak merasakan apa-apa. Ya, apakah Bapak merasa bagian sini lebih berat? Tidak. Lalu untuk C6 kita lakukan pada lateral lengan bawah pasien. Apakah Bapak merasa lebih berat? Kita lakukan kiri dan kanan. Lalu untuk C7 dapat kita lakukan dengan memberi perabaan pada bagian jari tengah pasien. Kita bandingkan dengan segmen yang lebih di atasnya. Apakah Bapak merasa lebih berat atau tidak merasakan apa-apa? Untuk C8 dapat kita lakukan perabaan pada medial lengan bawah pasien. Kita bandingkan kiri dan kanan. Apakah Bapak merasa lebih berat? Tidak. Dan untuk segmen T1 dapat kita lakukan dengan memberi perabaan pada medial lengan atas pasien. Apa merasa lebih berat? Tidak. Nah, untuk fungsi motorisnya, untuk segmen C5 dapat kita lakukan dengan meminta pasien melakukan gerakan abduksi pada bahunya, dan kita beri nilai skala 0 sampai 5. Nilai 5 jika misalnya pasien dapat secara penuh melawan gravitasi dan melawan tahanan yang kita berikan. Nilai 4 jika misalnya pasien tidak dapat melawan tahanan namun tetap dapat melawan gravitasi secara penuh. Nilai 3 jika misalnya pasien dapat melawan gravitasi namun dengan beberapa tahanan ringan langsung drop, bahunya langsung drop. Lalu nilai 2 jika misalnya pasien tidak dapat melawan bahkan tahanan gravitasi. Nilai 1 jika misalnya pasien hanya dapat memberi respon kontraksi, dan nilai 0 jika misalnya pasien tidak menunjukkan tanda-tanda gerakan atau kontraksi. Jadi Bapak tolong angkat bahu Bapak seperti ini. Ya, lagi Pak. Kita bandingkan kiri dan kanan. Nah, untuk C6 dapat kita lakukan dengan meminta pasien mengekstensikan urisnya dan kita beri tahanan, lalu kita beri nilai dengan skala 0 sampai 5. Ya Bapak tolong. Lagi Pak. Kita bandingkan kiri dan kanan. Untuk segmen C7 dapat kita lakukan dengan meminta pasien mengekstensikan jari-jarinya. Bapak tolong ikuti gerakan saya. Ya, kita beri tahanan dan kita juga beri nilai dari skala 0 sampai 5. Kita bandingkan kiri dan kanan. Lalu untuk C8 dapat kita lihat dengan meminta pasien melakukan fleksi pada jari-jarinya, dan kita beri tahanan lalu beri nilai dari skala 0 sampai 5.
Kita bandingkan kiri dan kanan. Nah, selanjutnya saya akan menilai beberapa refleks fisiologis dari ekstremitas atas pasien. Beberapa pemeriksaan yang dapat kita lakukan, yang pertama misalnya adalah refleks biceps pasien. Jadi dengan bantuan palu refleks kita memberi stimulus pada insersio dari otot-otot biceps brachi pasien kiri dan kanan, lalu kita bandingkan. Nah, yang harus kita perhatikan dari refleks fisiologis adalah apakah mungkin refleks yang terbentuk normal, hiporefleks, atau refleks yang sangat hampir tidak terlihat ataupun tidak ada kontraksi, dan hiperrefleks di mana refleks fisiologis yang terbentuk itu tidak normal atau melebihi dari refleks yang seharusnya. Jadi dengan kita beri stimulus ringan pada insersio otot biceps brachi pasien, kita lakukan pada kiri dan kanan. Setelah itu refleks fisiologis yang selanjutnya adalah refleks dari wrist joint, di mana kita memberi stimulus pada insersio dari otot-otot flexor carpi radialis dan flexor carpi ulnaris. Kita bandingkan kiri dan kanan dan kita memperhatikan apakah mungkin terbentuk refleks yang normal, hiporefleks ataupun hiperrefleks. Setelah itu kita akan beralih ke pemeriksaan refleks patologis pada ekstremitas atas, yaitu pemeriksaan Hoffman dan pemeriksaan Tromner. Untuk pemeriksaan Hoffman, kita memegang jari tengah pasien, lalu kita fleksikan sedikit sendi proximal interphalanx pasien, kemudian kita beri cubitan pada ujung jari tengah pasien. Tes positif jika misalnya keempat jari pasien yang lainnya tiba-tiba secara involunter melakukan fleksi. Kita lakukan pada kiri dan kanan. Setelah itu, untuk tes Tromner dapat kita lakukan dengan posisi yang sama seperti pada tes Hoffman, namun bedanya stimulus yang kita berikan stimulus bertekanan dari bawah, dan tes positif juga jika misalnya keempat jari pasien yang lainnya tiba-tiba melakukan fleksi secara involunter. Kita lakukan kiri dan kanan. Setelah itu kita beralih ke pemeriksaan vertebra torakal pasien. Seperti yang sebelumnya, kita lakukan inspeksi secara anterior, lateral, dan posterior. Kita melihat apakah ada mungkin tanda-tanda deformitas atau edema ataupun hematom yang dapat diinspeksi secara langsung. Kemudian kita beralih ke palpasinya. Kita lakukan palpasi pada tiap processus spinosus dari vertebra thoracalis pasien, dan kita beri beberapa tekanan ringan untuk mengetahui apakah mungkin terdapat nyeri tekan. Dengan palpasi ini juga kita dapat misalnya memperoleh tanda-tanda deformitas yang tidak dapat diperoleh lewat inspeksi biasa. Setelah itu, kita akan menilai range of movement dari vertebra thoracal pasien. Kita sebelumnya harus meminta pasien untuk meletakkan kedua telapak tangannya di dada. Bapak tolong letakkan kedua telapak tangan Bapak di dada. Lalu kita meminta pasien untuk melakukan lateral rotasi pada vertebra thoracal pasien, kiri dan kanan. Tolong Bapak ikut gerakan saya. Nah, jika misalnya kita melihat adanya keterbatasan pada gerakan pasien ataupun pasien merasakan tanda nyeri jika melanjutkannya, maka itu dapat menunjukkan kelainan pada vertebra thoracalis pasien. Setelah itu kita beralih ke pemeriksaan vertebra lumbosakral pasien. Untuk inspeksinya kita lakukan seperti sebelumnya. Kita lakukan inspeksi secara anterior, lateral, dan posterior untuk melihat apakah mungkin ada tanda-tanda edema, hematom atau deformitas, dan deviasi vertebra. Dan kita kemudian lakukan palpasi pada tiap processus spinosus dari vertebra lumbal hingga dari L1 hingga kira-kira S1, dan kita melakukan palpasi bertekanan ringan jika bisa, dan mencari tahu apakah mungkin terdapat nyeri tekan oleh pasien. Setelah itu kita akan menilai range of motion dari vertebra lumbosakral pasien. Kita meminta pasien untuk melakukan beberapa gerakan. Kita meminta pasien berdiri terlebih dahulu. Bapak tolong berdiri. Kemudian gerakan yang pertama adalah fleksi ke depan.
Bapak tolong ikuti gerakan saya membungkuk. Kemudian kita melihat apakah mungkin ada keterbatasan pada gerakan pasien. Ya, silakan berdiri. Lalu untuk ekstensi, Bapak ikuti gerakan saya. Kita melihat seberapa jauh keterbatasan gerak sendi pasien. Lateral bending kiri dan kanan. Ya, Bapak ikuti gerakan saya. Dan lateral rotasi kiri dan kanan. Nah, jika misalnya ada keterbatasan gerakan sendi ataupun rasa nyeri saat melanjutkannya, itu mungkin menandakan kelainan pada vertebra lumbo dan sakral pasien. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan sensoris dan motoris pada vertebra lumbo sakral pasien. Namun terlebih dahulu kita harus meminta pasien untuk berbaring terlebih dahulu. Nah, untuk pemeriksaan sensoris kita mulai dari L1, yaitu yang kita lakukan di regio inguinal. Ya. Kita membandingkannya dengan fungsi sensoris dari daerah yang sehat, misalnya pada daerah sini. Lalu kita minta pasien untuk membandingkannya. Apakah mungkin ada tanda-tanda normal, hipoanestesi ataupun anestesi. Apakah Bapak merasa sama? Ya. Selanjutnya untuk dermatom L2 kita lakukan pada medial paha pasien kiri dan kanan, lalu kita membandingkannya dengan sisi yang sehat. Bapak merasa bagian sini lebih berat, kita bandingkan kiri dan kanan. Setelah itu untuk dermatom L3 kita lakukan pada medial dari lutut pasien yang lebih sensitif. Kita bandingkan dengan dermatom yang sehat. Apakah Bapak merasa lebih berat atau hampir tidak terasa? Dan untuk dermatom L4 dapat kita lakukan pada medial dari tungkai bawah pasien. Kita bandingkan kiri kanan dengan dermatom yang sehat. Apakah Bapak merasa lebih berat? Kemudian untuk dermatom L5 kita lakukan pada lateral dari tungkai bawah pasien. Kita bandingkan kiri kanan dengan sisi yang lebih sehat. Apakah Bapak merasa lebih berat? Tidak terasa. Dan untuk dermatom S1 sakralis 1 kita lakukan pada dorsum pedis atau punggung kaki pasien. Kita bandingkan kiri kanan dengan sisi yang lebih sehat. Apakah Bapak merasa lebih tidak terasa atau lebih berat? Nah, kemudian kita akan menilai fungsi motoris dari vertebra lumbosakral pasien. Kita mulai dari L2 hingga S1. Untuk L2 kita lakukan dengan menilai fungsi fleksi dari panggul pasien. Jadi seperti sebelumnya kita juga memberi tahanan dan kita meminta pasien melakukan fleksi pada panggulnya. Ya, Bapak tolong angkat panggul Bapak. Kita nilai fungsi motorisnya dari skala 0 sampai 5, di mana 5 jika pasien dapat secara penuh melawan gravitasi dan melawan tahanan. Nilai 4 jika misalnya pasien tidak dapat melawan tahanan namun masih dapat melawan gravitasi secara penuh. L3 jika misalnya pasien masih tetap dapat melawan tahanan namun dengan tahanan ringan, langsung hipnya langsung drop. Dan nilai 2 jika misalnya pasien hanya dapat melawan sedikit bahkan gravitasi saja. Nilai 1 jika misalnya pasien hanya dapat melakukan kontraksi otot namun tidak menunjukkan pergerakan, dan 0 jika misalnya pasien tidak menunjukkan tanda-tanda kontraksi dan gerakan apapun. Kemudian untuk penilaian fungsi motoris L3 kita lakukan dengan menilai fungsi motoris dari ekstensi sendi lutut pasien. Jadi kita fleksikan terlebih dahulu, kita beri tahanan, lalu kita meminta pasien meluruskan sendi lututnya kembali. Bapak tolong luruskan.
Kita bandingkan kiri dan kanan, lalu kita nilai dari skala 0 sampai 5. Bapak tolong luruskan. Nah, untuk fungsi motoris L4 kita lakukan dengan dengan menilai fungsi dari dorsofleksi kedua kaki pasien. Jadi kita memberi tahanan, kita bandingkan fungsi dorsofleksi kedua kaki pasien, lalu kita beri nilai dari skala 0 sampai 5. Bapak tolong ikuti gerakan yang saya lakukan. Dan untuk L5 dapat kita lakukan periksa fungsi motorisnya pada daerah dorsum pedis pada ibu jari kaki pasien. Lalu kita nilai fungsi ekstensinya, lalu kita memberi tahanan pada keduanya dan kita nilai dari skala 0 sampai 5. Bapak tolong naikkan. Dan terakhir untuk fungsi motoris S1 dapat kita lakukan dengan menilai fungsi dari plantar fleksi pasien. Jadi kita beri tahanan pada keduanya, lalu kita meminta pasien mendorongnya, dan kita beri nilai dari skala 0 sampai 5. Kemudian kita beralih ke beberapa refleks fisiologis dari ekstremitas bawah. Yang pertama adalah refleks patella yang dapat kita lakukan dengan memfleksikan sedikit sendi lutut pasien. Lalu dengan bantuan palu refleks kita memberi beberapa stimulus sedikit di bawah dari patella pasien. Lalu kita menilai apakah tanda-tanda normal ditunjukkan jika misalnya pasien tiba-tiba melakukan ekstensi dari sendi lututnya. Kita bandingkan pada kedua lutut kiri dan kanan. Refleks fisiologis yang selanjutnya adalah refleks Achilles yang harus kita lakukan dengan pasien dalam posisi pronasi. Bapak tolong berbalik. Pronasi. Lalu kita memberi beberapa stimulus pada tendon Achilles pasien, dan tanda-tanda normal ditunjukkan jika misalnya pasien secara involunter melakukan plantar fleksi. Kita nilai apakah refleksi yang terjadi normal, hiporefleks ataupun hiperrefleks. Kita bandingkan pada tendon Achilles kiri dan kanan. Ya, Bapak silakan berbalik kembali. Nah, selanjutnya kita beralih ke refleks patologis dari ekstremitas bawah. Untuk refleks patologis dari ekstremitas bawah, yang pertama yang dapat kita lakukan adalah tes Oppenheim. Nah, untuk tes Oppenheim ini dapat kita lakukan dengan memberi tekanan urut dari bawah patella pasien hingga ke arah dorsum pedisnya. Tes Oppenheim positif jika misalnya pasien tiba-tiba melakukan dorsofleksi secara involunter. Kita bandingkan pada kedua tungkai bawah kiri dan kanan. Yang kedua adalah tes Babinski yang harus kita lakukan dengan pasien dalam posisi pronasi. Bapak tolong berbalik lagi, namun ke arah sana. Kepala Bapak mengarah ke sana. Kepala Bapak mengarah ke sana. Nah, untuk tes Babinski ini kita lakukan dengan memberi sedikit goresan pada telapak kaki pasien yang kita lakukan dari arah lateral tumit hingga ke arah di bawah jempol kaki pasien. Tes Babinski positif jika misalnya ibu jari pasien tiba-tiba melakukan ekstensi secara involunter. Kita lakukan pada kedua kaki kiri dan kanan. Selanjutnya adalah tes Clonus. Tes
tes klonus ini kita lakukan dengan pasien dalam posisi supinasi kembali. Ya, Bapak silakan telentang kembali di sini. Lalu tangan yang tidak dominan memegang tungkai bawah pasien. Lalu tangan yang dominan memberi tekanan secara tiba-tiba dari pelantar pasien ke arah dorsum. Tanda positif jika misalnya kaki pasien secara involuntar tiba-tiba melakukan dorsofleksi juga. Refleks patologis pada ekstremitas atas yang terakhir adalah refleks Chadok, di mana refleks Chadok ini serupa dengan refleks Babinski, namun kita melakukannya pada dorsum pedis pasien. Jadi kita beri goresan dari lateral tumit hingga ke arah di bawah ibu jari kaki pasien pada dorsum pedis. Kita lakukan pada kedua sisi kiri dan kanan. Tes positif jika misalnya ibu jari kaki pasien tiba-tiba melakukan ekstensi secara involuntar. Nah, perlu diketahui bahwa refleks patologis ini dilakukan untuk mengetahui apakah mungkin terdapat lesi pada upper motor neuron dan ataupun lower motor neuron. Pemeriksaan, kita beralih ke pemeriksaan khusus untuk ekstremitas bawah. Yang pertama adalah straight leg rest test atau SLR test, di mana kita melakukannya dengan mengekstensikan sendi lutut pasien, lalu kita memfleksikan hip dari pasien. Tes positif jika misalnya pasien merasakan nyeri, kita lakukan pada kedua hip kiri dan kanan. Pemeriksaan khusus yang kedua adalah LASEK test, yaitu LASEK test ini serupa dengan SLR test, namun kita memberinya gerakan pasif tambahan, yaitu dorsofleksi tambahan. Tanda-tanda positif yang biasa dirasakan pasien adalah rasa nyeri seperti tersetrum atau terbakar. Yang terakhir adalah Patrick test atau Faber test, di mana Patrick test ini kita lakukan dengan pertama memfleksikan sendi lutut pasien, lalu kita mengabduksikan hip pasien, dan kita beri eksternal rotasi. Tes positif jika misalnya pasien merasakan nyeri, kita lakukan pada kiri dan kanan. Kita fleksikan sendi lututnya, kita abduksikan hipnya, lalu kita beri eksternal rotasi. Berikut adalah semua pemeriksaan yang dapat dilakukan pada vertebra atau spine pasien. Setelah melakukan seluruh pemeriksaan, kita meminta pasien untuk duduk. Bapak silakan duduk. Lalu kita memberitahukan semua hasil pemeriksaan kita kepada pasien dan berterima kasih atas kesediaannya untuk mengikuti seluruh pemeriksaan. Jadi Bapak Kelvin, saya telah melakukan terima kasih atas telah mengikuti semua pemeriksaan untuk tulang belakang Bapak. Dan hasil pemeriksaan menunjukkan semua kondisi pada tulang belakang Bapak normal, dan kembali terima kasih lagi atas kesediaan Bapak mengikuti pemeriksaan. Setelah melakukan sejumlah pemeriksaan pada pasien, yaitu pemeriksaan fisik tulang belakang pasien, kita selanjutnya harus melakukan kembali sanitasi tangan. Jadi setelah membasuh kedua tangan, kita mengambil sabun, lalu kita menggosokkan kedua telapak tangan secara bergantian, lalu menggosokkan punggung kedua tangan secara bergantian, menggosokkan sela-sela jari tangan, saling menggosokkannya. Lalu kita membersihkan jari-jari tiap tangan dengan cara mengatupkannya, lalu menggosokkannya secara bergantian. Setelah itu kita membersihkan daerah ibu jari dengan gerakan sirkuler dengan menggunakan tangan satunya. Kita lakukan pada tangan kiri dan kanan secara bergantian. Lalu kita membersihkan ujung jari tangan dan kuku dengan gerakan sirkuler pada telapak tangan satunya. Kita lakukan pada tangan kanan dan kiri secara bergantian. Dan terakhir kita membersihkan daerah pergelangan tangan dengan tangan satunya dengan gerakan sirkuler. Kita lakukan secara bergantian. Setelah itu kita membilas kembali. Selesai.